Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Masih pada sehat ya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang semangat belajar. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, masih di bab pola bilangan. Yang bagian ketiga kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Langsung aja kita mulai pelajarannya. Nah, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berdekatan tetap atau konstan. Seperti apa barisannya? Kakak kasih contoh deh. Nah, kakak punya dua barisan nih. Kita lihat dua barisan ini mana yang aritmatika, mana yang bukan. Kita perhatikan karena selisih antara dua suku yang berdekatan tetap atau konstan. Coba kita lihat selisih dua suku yang berdekatan. 3 ke 7 selisihnya 4. Ini juga ditambah 4. 11 ke 15 ditambah 4. Kemudian 15 ke 19 juga ditambah 4. Nah, konstan ya, tambah 4 terus. Berarti selanjutnya juga pasti tambah 4 nih. Tambah 4. Di sini 23. Nah, karena ini selisih dua suku yang berdekatannya konstan, maka disebut barisan aritmatika. Nah, kita cek barisan yang kedua. 3 ke 6, selisihnya berapa? 3. 6 ke 10 ditambah 4. 10 ke 15 ditambah 5. Dan 15 ke 21 ternyata ditambah 6. Ini kalau kita mau lanjutin pasti ini polanya ditambah 7. Di sini pasti 28. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata selisih dua suku yang berdekatannya nggak konstan ya. Berubah-berubah terus. Karena dia tidak konstan selisihnya, barisan aritmatika atau bukan? Bukan. Barisan aritmatika. Jadi untuk menentukan dia barisan aritmatika atau bukan, kita hanya perlu melihat selisih dua suku yang berdekatan. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan lagi. Kak, kalau kita ditanya di barisan aritmatika ya, kita ditanya suku ke 100. Nah, nggak mungkin lagi kan kita urutin sampai 100 bilangan. Nah, gimana caranya? Sama seperti yang lalu, video-video yang lalu, bahwa kalau untuk menentukan suku ke N, kita butuh rumus UN-nya. Terus menemukan rumus UN-nya gimana? Nggak perlu kita analisis seperti waktu di awal, tapi karena ini udah ada cirinya selisih suku yang berdekatan tetap atau konstan, kita bisa dengan lebih mudah menentukan rumus UN-nya. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelumnya adalah nanti selisih antara dua suku berdekatan itu disebut dengan beda. Ini disebut beda, nanti lambangnya huruf B. Nah, yuk kita coba. Nah, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Kakak kasih ilustrasi ya. Ilustrasi begini. Misalnya kakak punya barisan bilangan deh. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Suku ke N. Kemudian kakak misalkan suku pertamanya kakak sebut A. Kemudian karena selisihnya konstan, berarti dari U1 ke U2 ada penambahan bilangan kan. Misalkan ditambah B, selisihnya B. Berarti U2 jadi apa? A ditambah B. Kemudian dari U2 ke 3 ada selisih juga. Selisihnya B lagi. Berarti U3 apa? A ditambah 2B. Begitu juga yang dari U3 ke U4 tambah B lagi. U4 jadi A plus 3B. Kemudian dari U4 ke U5 ditambah B lagi, berarti U5 jadi A plus 4B. Dan seterusnya sampai suku ke N. Pasti sebelumnya ditambah B lagi. Berarti UN jadinya apa? Perhatikan. U5 A ditambah 4B. 5 berkurang 1 jadi 4. Ini U4 A plus 3B. Indeksnya berkurang 1 lagi.
U3 A plus 2B. Berarti kalau UN berarti A plus 5 berkurang 1 jadi 4, N berkurang 1 jadi N-1 B. Nah ini nanti yang jadi rumus umum barisan aritmatika, rumus umum suku ke N barisan aritmatika. Jadi kalau mau kakak tulis gini nih, rumus umum UN-nya sama dengan A plus N-1 kali B. Keterangannya A itu suku pertama, B itu U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3, dan seterusnya. Atau ditulis UN dikurang UN-1. Nah, kita coba biar lebih mudah dengan contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini. Tentukan rumus suku ke N, rumus UN dan U30 barisan berikut. Perhatikan, untuk menentukan rumus suku ke rumus UN, kita tinggal gunakan rumus umum ini. Rumus umum UN ini. Jadi kita langsung tulis aja. Berarti UN sama dengan, tulis rumusnya dulu, A plus N-1 kali B. UN sama dengan A-nya apa? U1. U1-nya 3. Plus N-1 tetap aja ditulis N-1. N-1. Nah, B-nya berapa? Bedanya. U2 kurang U1. Tulis dulu deh misalnya. Bedanya sama dengan U2 kurang U1, 7 kurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti kali 4. Nah, berarti UN sama dengan 3 plus N kali 4. 4N. N1 kali 4. N4. Berarti UN sama dengan 4N. 3 kurang 4 min 1. Nah, ini dapat nih rumus UN-nya. UN sama dengan 4N min 1. Kemudian kita cari U30. U30 sama dengan, kita substitusi aja, kita ganti N-nya dengan 30. 4 kali 30 dikurang 1 sama dengan 120 kurang 1 sama dengan 119. Nah, udah terjawab nih. Jadi suku ke N, rumus UN-nya 4N-1, U30, suku ke 30-nya 119 tanpa perlu kita urutkan sampai panjang. Nah, perhatikan, andaikan adik-adik ya, andaikan kita tidak diminta menentukan rumus UN-nya. Ini enggak diminta. Kita hanya diminta tentukan suku ke-30 barisan ini. Gimana ngerjakannya? Perhatikan, tanpa mengetahui rumus UN, kalau udah ada barisannya kita bisa. Caranya gini, kalau U1A, U2A plus B, U3A plus 2B, U4A plus 3B, berarti kalau U30 apa? A plus 29B. Berarti masukin lagi A-nya. 3 ditambah 29 kali bedanya 4. 4 sama dengan 3 ditambah 116 sama dengan 119. Nah, sama kan dengan yang ini? Nah, gitu. Tapi karena dia diminta nyari rumus UN-nya dulu, ya kita cari. Kalau enggak, ya langsung aja begini. Boleh. Jelas? Bisa dipahami ya? Oke, kita coba latihannya yuk. Nah, diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Tentukan rumus UN, U32, suku keberapakah 77, dan apakah 129 termasuk barisan itu? Nah, oke. Kita lihat, kita jawab mulai yang A. Langsung kita jawab A. Rumus UN, berarti UN sama dengan, kita percepat, A plus N-1 kali B. A-nya suku pertama 5 ditambah N-1, kita tulis. Bedanya 8 dikurang 5, 3. Sama dengan 5 ditambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Sama dengan 3N, 5 kurang 3 plus 2.
Kalau nanti ada dari kalian yang nulisnya 2 plus 3N, nah ini sama aja. Jangan kalian bingung ya. Oke, ketemu yang A, lanjut yang B. B, U32. U32 sama dengan 2 ditambah 3 dikali 32. Sama dengan 2 ditambah berapa nih? 96. Sama dengan 98. Oke, ketemu. Kita jawab yang C. Suku keberapakah 77? Berarti kita gantikan UN-nya dengan 77. Maksudnya gitu. Jadi kita tulis dulu rumus UN-nya. UN sama dengan 3N plus 2 ya. 3N plus 2. Nah, 77 ini kita gantikan dengan UN untuk mencari N ini. Berarti 77 sama dengan 3N plus 2. Kemudian apa? 2-nya ke sini ya. Pindah ruas jadi 75 sama dengan 3N. Kita bagi 3 berarti N sama dengan 75 per 3 sama dengan 25. Jadi kalau ditanya dia suku ke berapakah 77? Suku ke 77 adalah suku ke 25. Nah, jawab lagi yang D. Apakah 129 termasuk barisan itu? Termasuk suku barisan itu maksudnya. Nah, sama dengan yang C, caranya kita gantikan 129 ke UN. Kita tulis lagi. UN sama dengan 3N plus 2. 129 sama dengan 3N plus 2. Nah, pindah lagi 2-nya. Jadi 127 sama dengan 3N. Jadi N sama dengan 127 dibagi 3 sama dengan 40. Kalau kita hitung nih 42,333 dan seterusnya nih. Nah, perhatikan. Seperti yang kita pelajari dan pahami sebelumnya bahwa pada barisan bilangan N itu harus bilangan asli. Nggak boleh bilangan rasional, pecahan, begini nggak boleh. Berarti jawabannya gini, apakah 129 termasuk bilangan itu? Tidak, gitu kan jawabannya. Kalau ditanya alasannya kenapa? Karena N bukan bilangan asli. Nah, itu kan nggak mungkin kan, suku ke berapa? Suku ke 42,33 nggak mungkin. Ada suku ke 41, suku ke 42, suku 43. Nah, nggak mungkin suku ke 42, jadi 129 bukan termasuk suku pada barisan ini. Paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang diketahui suku kelima dan suku ke-11 suatu barisan aritmetika masing-masing adalah 14 dan 32. Tentukan suku ke-22 barisan tersebut. Nah, adik-adik gini, kalian ketika ketemu soal-soal yang seperti ini jangan bingung. Clue-nya ketika kalian mengerjakan soal matematika, informasi yang ada pada soal kalian tulis. Nanti biasanya dapat tuh pencerahan supaya gimana cara ngerjainnya. Kita lihat. Suku kelima, U5. Ini maksudnya U5-nya 14, U11-nya 32. Maksudnya gitu. Yang ditanya U22. Nah, kita tulis dulu ya. U5 sama dengan 14. U11 sama dengan 32. U22 sama dengan berapa? Nah, gitu. Kalau mau dipersingkat. Nah, jawabnya seperti ini. Kita tulis dulu nih, U5 itu apa sih? U5 itu seperti yang kita pelajari tadi. Kalau U1A, U2A plus B, U3A plus 2B, U5 berarti A plus 4B, gitu kan ya. A plus 4B sama dengan 14. Nah, ini
gitu kan. A plus 4B. Kemudian U11 sama dengan 32. U11 itu A plus 10B sama dengan 32. Nah, kakak sengaja naruh U11-nya di atas biar nanti kita nguranginnya mudah nih. Oke, ketika kita sudah dapat dua persamaan ini, kita bisa nih kurangin. Kita eliminasi. Nah, karena koefisien A-nya udah sama, kita bisa langsung kurangin aja. Jadi 10A dikurang A, 0. Nggak usah kita tulis lagi. 10B dikurang 4B, jadinya 6B. Sama dengan 32 kurang 14 sama dengan 18. Berarti B-nya berapa? 18 per 6 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih bedanya 3. Kita cari A-nya nih. Kita cari dulu A-nya. Untuk mencari A-nya, kita substitusi ke yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, pengen ke yang atas deh. Nah, A plus 10B sama dengan 32. Kita B-nya kita ganti dengan 3. Jadi A plus 10 kali 3 sama dengan 32. Berarti A plus 30 sama dengan 32. Berarti A sama dengan 2. Nah, ketemu A-nya 2, B-nya 3. Yang ditanya apa? U22. U22 itu apa sih? U22, perhatikan. Kalau U5 A plus 4B, U11 A plus 10B. Berarti U22 sama dengan A plus 21B. Nah, udah langsung kita masukin lagi. A-nya tadi ketemunya 2 plus 21, bedanya 3. Berarti sama dengan 2 ditambah 63 sama dengan 65. Jadi suku ke-22-nya berapa? 65. Gitu. Paham? Paham. Baik. Sebenarnya adik-adik, untuk soal seperti ini, untuk soal ini khususnya, kalian ketika sudah dapat B-nya, bedanya sama dengan 3, kalian tidak perlu cari A untuk dapat U22. Caranya gimana kak kalau nggak mau nyari A-nya? Begini nih caranya. Perhatikan, ini kakak tandain, kakak pisah ya. Nah, kita tadi udah ketemu bedanya 3. Nah, kemudian kalau kita mau cari U22 itu kan A plus 21B. Nah, A plus 21B ini boleh kakak pisahkan jadi A plus 10B ditambah 11B. Nah, kan sama kan? 10B tambah 11B, 21B ya. Nah, A plus 10B itu apa sih? A plus 10B kan ini 32. Nah, jadi yang ini 32 ditambah 11B. 11 bedanya 3. 11 kali 3 sama dengan 32 ditambah 33 sama dengan 65. Nah, sama kan dengan yang ini? Nah, terserah sih kalian mau gunakan yang mana, mau cari A-nya boleh, mau langsung seperti ini juga boleh. Gitu. Jadi pahami ya? Yuk kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya. Oh iya, memang di soal barisan dan deret aritmatika ini tipe soalnya banyak banget. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Yuk. Tentukan banyak bilangan bulat antara 300 dan 450 yang habis dibagi 4. Oke, perhatikan dulu. Banyaknya bilangan bulat antara 300 dan 450. Kalau kalian ketemu kata antara, berarti yang 300-nya nggak boleh ikut, yang 450-nya nggak boleh ikut. Nah, gitu. Jadi kita lihat bilangan setelah 300 yang bisa dibagi 4. 300 bisa dibagi 4 nggak sih? Bisa deh kayaknya. 100 kan bisa dibagi 4. Berarti setelah 300 yang bisa dibagi 4 tuh mulainya dari 304. Kemudian karena habis dibagi 4 atau kelipatan 4 pasti selisihnya 4. Kemudian 308, 312 dan seterusnya sampai
sampai sebelum 450. Sebelum 450 yang bisa dibagi 4, yang habis maksudnya adalah 448. Nah, maksud soal ini adalah dari 304, 308, 312 sampai sini ada berapa bilangan. Nah, maksudnya gitu. Nah, bagaimana mencarinya? Nggak mungkin kan kita harus urutin. Cara mencarinya adalah kita menentukan n. Ini kan sampai sini maksudnya. Sampai sini ada 1 bilangan. Sampai sini ada 2 bilangan. Sampai sini ada 3 bilangan. Sampai sini ada berapa bilangan? Nah, kita masukin ke rumus UN. Nah, jadi kita tulis nih UN. UN rumusnya apa? A plus N min 1 kali B. Kan gitu. UN-nya kita ganti dengan yang ini yang terakhir. Berarti 448 sama dengan A-nya suku pertama 304 ditambah N min 1. Bedanya 308 kurang 304 4 gitu ya. Nah, kalau ketemu bentuk begini kalian jangan kalikan. 304 nya ke sini dulu. Kurangin, pindah ruas. Jadi kalau terus deh 448 kurang 304 sama dengan N min 1 kali 4. Berarti berapa nih? 448 kurang 304 sama dengan 144 sama dengan N min 1 kali 4 biarin. N min 1 kali 4. Nah, ini jangan dikaliin. Langsung bagi 4. Bagi 4. Berarti 144 per 4 sama dengan N min 1. Jelas ya? Berarti N min 1 sama dengan 144 dibagi 4. Berapa nih? 36. Gitu ya. 36. Berarti N sama dengan 37. 36 tambah 1. Jadi N-nya sama dengan 37. Terus maksudnya apa? Kak, maksudnya begini. Jadi 448 itu suku ke 37. Jadi kalau ditanya banyak bilangan bulat antara 300 dan 450 yang habis dibagi 4, ada berapa? Ada 37 bilangan. Nah, gitu jawabnya. Dari mana? Dari sini. Jelas? Jelas ya. Kalau memang sudah jelas, kita lanjut lagi pelajarannya. Sekarang tentang deret aritmatika. Nah, kalau tadi barisan, yang ini deret. Nah, bedanya apa? Jadi gini. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Kemudian deret aritmatika dilambangkan dengan SN yang diartikan sebagai jumlah N suku pertama. Maksudnya gini, kalau S1 itu artinya jumlah satu suku pertama. Berarti U1 aja, nggak ditambahin dengan siapa-siapa karena cuma satu suku pertama. Jadi kemudian kalau S2 yaitu jumlah 2 suku pertama, yaitu U1 tambah U2. S3 jumlah 3 suku pertama, U1 tambah U2 tambah U3. S4 juga gitu, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Dan seterusnya sampai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai tambah UN. Jelas ya? Jadi bacanya jumlah N suku pertama. Nah, seperti apa rumus Sn? Nah, Sn itu rumusnya ada 2. Yang pertama sama dengan N per 2 kali A ditambah UN, atau N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, ini penggunaannya sama aja. Tinggal nanti kita pintar-pintar milih mana yang mau kalian gunakan agar soalnya jadi lebih mudah. Coba kita langsung lihat contohnya. Perhatikan. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya sampai
10 suku pertama. Nah, untuk menentukan jumlahnya kita gunakan rumus Sn. Nah, berarti kita tulis dulu ya. Sn sama dengan, nah pakai rumus yang mana nih? Karena kalau kalian mau pakai yang atas, berarti kalian harus cari dulu U10 karena yang ditanya S10, ya kan? Jadi enak pakai yang bawah aja. Yang bawah Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, gitu. Berarti S10, N-nya diganti 10, sama dengan 10 per 2, tulis dulu. 2A, A kan A itu U1 ya. Berarti 2A berapa? Langsung, kakak tulis dulu deh. 2 dikali 3 ditambah N-1, N-nya 10, berarti N-1 9. Bedanya 7 kurang 3 dikali 4. Nah, sama dengan, ini kita bagi boleh nih. 10 bagi 2, 5 dikali 2 kali 3, 6 ditambah 9 kali 4, 36. Berarti sama dengan 5 dikali 5 dikali 6 tambah 3, 6, 42. Sama dengan 210. Nah, jadi kalau kalian jumlahkan deret ini sampai 10 suku pertama, hasilnya sama dengan 210. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oh iya, kakak enggak ini ya, mohon maaf, enggak jabarin dari mana ketemu rumus Sn sama dengan ini dan ini. Nah, rumus Sn sama dengan 2 ini bisa kalian baca sendiri nanti di buku kalian, pasti ada. Oke, lanjut ke latihannya. Suku ke N suatu deret aritmatika ditentukan oleh UN sama dengan 4N ditambah 3. Tentukan 15 suku pertama deret. Oh, ini deret ya. Deret tersebut. Nah, ini ada rumus UN-nya ya. Jadi mendingan kita pakai yang ini deh. Nah, kita cari dulu ya. Berarti yang ditanya apa? Jumlah 15 suku pertama berarti S15. Gitu ya. Berarti karena kita mau pakai rumus yang atas, kita tulis dulu deh biar lancar. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cari S15, berarti sama dengan N-nya kita ganti 15. 15 per 2 A-nya U1 udah ketemu belum? Belum. UN U15 belum ada ya. Kita cari dulu di sini deh. Catat. A sama dengan U1 ya. Kita ganti N-nya 1. 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti ini 7. Kemudian ditambah UN berarti U15. U15 sama dengan 4 dikali 15 ditambah 3. 4 kali 15, 60 tambah 3, 63. Berarti ini 63. Nah, TS15 sama dengan, nah ini jangan kalian bagi ya, karena nanti hasilnya jadi desimal. Ini biarin aja 15 per 2 itulah, gak apa-apa. Yang ini 7 tambah 63 sama dengan 70. Nah, gitu ya. Berarti S15 sama dengan, nah 2-nya kalian bagi dengan 70. 70-nya kalian bagi 2. Jadi 15 dikali 35. Nah, 15 kali 35 berapa nih? Ya, hitung. Berarti sama dengan 15 kali 35 sama dengan berapa? 15 kali 30 450 ditambah 75. Berarti 525. Nah, kalian hitung sendiri ya. Jadi jumlah 15 suku pertama dari deret tersebut adalah 525.
Tanpa kita harus urutkan, kemudian kita jumlahkan deret ini sampai 15 suku pertama. Cukup kita gunakan rumus Sn. Kemudian kita lanjut latihan selanjutnya. Nah, tentukan jumlah seluruh bilangan bulat antara 120 dan 300 yang habis dibagi 5. Oke adik-adik, perhatikan dulu. Bedakan dengan soal pada barisan tadi, barisan aritmatika. Kata jumlah ini menandakan ya bilangannya semuanya ditambahin, dijumlahkan. Bedakan kata jumlah dengan kata banyak. Kalau tadi di soal sebelumnya tentukan banyak, berarti ada berapa. Kalau ditentukan jumlah, berarti semua sukunya dijumlahkan. Antara berarti 120 nggak ikut, 300 juga nggak ikut. Oke, jadi kita lihat dulu. Setelah 120 yang habis dibagi 5, bilangannya berapa? 120, 125 ya, bisa dibagi 5. Berarti 125. Soal itu bilang gini, 125 ditambah, karena habis dibagi 5, tambahnya 130, tambah 135, tambah seterusnya, tambah. Nah, sebelum 300 yang habis dibagi 5, berapa? 295 sama dengan berapa? Nah, soal itu bilangnya begini nih. Kalian diminta menjumlahkan 125 tambah 130 tambah 135 dan seterusnya sampai tambah 295 sama dengan berapa? Nah, kan gak mungkin kita tambahkan secara manual. Berarti kita harus pakai rumus deret. Nah, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Kalian harus menentukan dari 125 sampai 295 ini ada berapa bilangan. Berarti kita cari N. Berarti kita cari dulu N-nya. Kita pakai rumus UN dulu. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Gitu ya. UN-nya kita ganti dengan suku yang terakhir. 295 sama dengan 125 ditambah N min 1, biarin bedanya 5. Oke, jangan dikalikan, kita pindahin dulu. 295 kurang 125 sama dengan 170, gitu ya. 170 sama dengan N min 1 kali 5. Paham ya? Oke, kemudian kita bagi 5. Berarti N min 1 sama dengan 170 dibagi 5 gitu. Berarti N sama dengan N min 1 deh, sama dengan 34. Kemudian berarti N sama dengan 35. Nah, artinya dari sini 125 sampai 295 itu ada 35 bilangan. Setelah itu berarti ini kita yang ditanya pertanyaan ini apa nih? Karena kita udah ketemu N-nya 35, berarti soal ini nanya S35. Nah, ini yang ditanya. Jadi angka 35 ini dapat dari sini. S35 sama dengan apa? Karena kita ada suku awal dan suku akhirnya, kita pakai rumus yang ini aja. Yang ini nih, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Jadi S35 sama dengan 35 per 2. A-nya ada suku pertama 125 ditambah UN. U35. U35-nya ada ya. Ini nih, suku terakhir. Tambah 295 sama dengan 35 per 2 dikali berapa nih? 300 tambah 120, 420, gitu ya. Berarti sama dengan 35, 420 nya bagi 2 dikali 210. Nah, sama dengan berapa nih? 35 kali 210. Gini, mikirnya gini, 35 dikali 200. 35 kali 200 itu 7.000.
7000 tambah 35 kali 10, 350, berarti 7350. Nah, inilah hasil penjumlahan dari suku 125 tambah 130 dan seterusnya sampai tambah 295. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Paham ya? Kalau paham, kita lihat nih. Oh, ada soal lagi ternyata. Ini soal terakhir nih kayaknya. Perhatikan. Suku kelima suatu deret aritmatika adalah 16. U5 16 gitu ya. Kita tulis deh. U5 sama dengan 16. Nah, sedangkan jumlah suku ketiga dan suku ke-8 adalah 35. U3 3 ditambah U8 sama dengan 35. Nah, kita tulis. Tentukan jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Berarti yang ditanya S20 sama dengan tik-titik. Nah, oh iya, U3 ditambah U8 jangan kalian bilang U11 ya. Nggak boleh ini ditambahin indeksnya. Kita tulis dulu di sini. U5 itu apa sih? U5 A plus 4B sama dengan 16. Paham ya? Kemudian U3 tambah U8. U3 itu A plus 2B gitu ya. Ditambah U8 A plus 7B sama dengan 35. Nah, kalau kita mau tulis lagi, berarti A plus 4B sama dengan 16. Yang ini A ditambah A 2A plus 2B tambah 7B 9B sama dengan 35. Nah, bagaimana kita mencari A dan B-nya dari dua persamaan ini? Kita lihat. Ternyata di sini koefisien A-nya 1, yang ini koefisien A-nya 2. Supaya sama, supaya bisa kita eliminasi, yang atas kita kalikan 2. Berarti biar lebar, kita tulis ini. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita biarin. Kita kali 1. Oke ya. Nanti jadinya apa nih? Kita kali 2, semuanya kali 2. A dikali 2. 2A ditambah 4B kali 2. 8B sama dengan 16 kali 2 32. Oke. Kemudian ini tetap karena kita kalikan 1, berarti 2A ditambah 9B sama dengan 35. Nah, karena koefisien A-nya udah sama, kita eliminasi. Kita kurangin aja. 2A dikurang 2A 0, 8B dikurang 9B negatif B sama dengan 32 kurang 35 negatif 3, berarti B sama dengan 3. Kemudian kita cari A-nya. Kita substitusi ke yang ini aja, yang kecil angkanya. A plus 4B sama dengan 16. A plus 4B. 4 kali 3 12 sama dengan 16. Berarti A-nya sama dengan 4. Nah, udah ketemu nih, B-nya 3, A-nya 4. Cari S20, udah langsung bisa nih. Masih hafal gak rumusnya? Hafal lah ya. Tulis lagi deh. Sn sama dengan N per 2. Karena A-nya ada, B-nya ada, kita pakai rumus yang ini. 2A plus N-1 kali B. Berarti S20, ini kita tulis. Berarti 20 per 2. 2A agak cepat, 2 kali A 8 plus N-1, N-nya 20. Berarti tambah 19 kali bedanya 3. Berarti sama dengan 10 dikali 8 ditambah 19 kali 3 57
Berarti sama dengan 10 kali 65 sama dengan 650. Nah, gitu adik-adik cara ngerjakannya. Gimana? Bisa lah ya dipahami? Ya kakak harap sih kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Dan jadi kalian di sekolah bisa tambah bagus nilainya, tambah paham materi pelajarannya. Nah, sampai sini dulu adik-adik pelajaran tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya-tanya. Nah, jangan lupa pesan kakak sebelum kakak akhiri apa? Hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.